Dokumen ini bagus sekali, cuma tadi kita belum sempat baca. Tapi saya mau kasih tahu saja kata kunci dari otonomi khusus untuk Papua ya. Kata kunci hanya ada 3. Tujuan otonomi khusus Papua itu untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. 1. 2. Afirmasi terhadap orang asli Papua. 3. Pemberdayaan. 3 hal itu yang harus menjadi rujukan setiap kita membahas otonomi khusus Papua, kita baca dengan baik. Apakah 20 tahun kita lewati ini, kita sudah mencapai 3 hal itu atau belum? Kalau belum, di mana yang belum, dan mana yang harus kita perbaiki? Saya kira Pak Mendagri, ya, kami 2 ini alumni Papua, jadi ya mengertilah, sama-sama mengerti urusan Papua ya. Saya tidak bermaksud tadi untuk menanggapi dokumen satu persatu yang pasti bahwa di atas kertas bagus. Tapi di lapangan tidak sebagus di atas kertas. Dan itu biasa terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, dari mengacu dari 3 hal tadi, saya mau sampaikan begini. Kalau kita gagal dalam melaksanakan 3 hal itu berarti negara gagal dalam melaksanakan otonomi khusus untuk Papua. Kalau tadi ada daerah-daerah yang maju, ada yang belum, di khusus provinsi-provinsi baru. Kekhawatiran saya jangan sampai pergerakan imigran masuk ke Papua membuat maju, tetapi orang asli sendiri tetap saja di tempat itu. Ya, sementara otonomi khusus, mohon maaf, saya tidak bermaksud bicara soal primordialisme, tapi otsus itu didirikan untuk orang asli Papua. Kenapa begitu? Meskipun Pak Ketua tadi sampaikan ini amanat Undang-Undang Undang Dasar 45 pasal 18. Tapi ini tidak diberikan cuma-cuma oleh negara. Ini lewat pertumpahan darah, tuntutan merdeka. Papua minta merdeka waktu awal reformasi, baru dikasih ini. Jadi kalau kita tidak memahami asal-muasal undang-undang otonomi khusus, yang ada adalah kita mengadu kecerdasan tanpa menggunakan hati nurani kita untuk menangani Papua. Kalau cerdas pasti semua orang cerdas. Saya kasih contoh. Tadi Pak Menteri sampaikan ada badan sekretaris eksekutif. Mohon maaf Pak Menteri, itu lembaga itu didirikan bertentangan dengan otonomi khusus. Karena saya ada di sini, saya pimpin rapat, dan itu ide muncul dari otak saya, makanya saya boleh kritik. Lembaga namanya, pertama kita usul untuk didirikan adanya Badan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, titik. Badan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, BKP3. Kenapa kita mengusulkan itu waktu itu? Karena kita melihat sejak reformasi, otsus keluar, dari Pak SBY, Pak Jokowi, semua buat impres untuk percepatan Papua. Nah, supaya tidak diulang-ulang setiap presiden buat percepatan, kita turunkan itu di undang-undang. Dengan harapan siapapun presiden, selama undang-undang ini berlaku, badan ini harus diperkuat untuk menyelesaikan urusan Papua. Kenapa? Dan karena badan ini kita syaratnya itu harus orang asli Papua, tokoh yang ditokohkan, yang mendapat pengakuan publik rakyat asli Papua, tidak dipasang-pasang suka-suka. Tapi sejak waktu penempatan orang, mohon maaf, ya saya lihat banyak yang, karena saya punya ide, maka saya tahu filosofis kenapa lebaran ini hadir. Lebih bahaya lagi ketika dibikin sekretariat eksekutif. Itu penampungan teman-teman yang maaf ini, mohon maaf, kemarin calon DPR tidak jadi, gubernur apa ngumpul di situ. Padahal badan itu khusus untuk orang asli Papua yang tidak berafiliasi kepada partai politik. Kenapa begitu? Karena kalau berafiliasi kepada partai politik, nanti pertarungan kepentingan ada di situ. Kita mau yang mereka orang-orang Papua yang tidak punya jalur, tidak ada tempat penampungan, mereka masuk di situ. Ya, bahkan yang mungkin berbeda pendapat dengan kita bina mereka untuk masuk di situ. Karena kalau jangan sampai beda pendapat, lalu kita anggap ini musuh negara, wah, sampai kiamat kita tetap berputar di tempat itu.
menurut saya, selama dia masih ber-KTA Indonesia, tugas negara untuk membina, mendidik dia menjadi orang Indonesia yang benar. Tidak cukup yang datang cari muka di Jakarta, puji-puji Jakarta, belum tentu juga sebagai orang Indonesia yang baik. Saya belum terlalu lama Pak Menteri, baru 30-40 tahun hidup di sana, jadi sedikit memahami itu. Oleh karena itu, dengan kata kunci tadi Pak Menteri, saya ini tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Kita sama-sama berpikir 3 hal tadi menjadi acuan untuk menyatakan Otsus itu berhasil atau tidak. Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan dari sisi politik, ya ada MRP di sana, ada kursi pengangkatan yang tadinya di provinsi, sekarang kita turunkan sampai kabupaten kota. Itu pun kalau saya buka, banyak yang kemarin calon di DPR tidak lolos, sekarang masuk juga di situ. Padahal lembaga kita turunkan perwakilan yang diangkat itu karena ada dasarnya. Undang-undang Otsus itu mewajibkan kita bikin partai lokal. Tapi waktu itu kenapa kita bikin partai lokal? Karena kita khawatir partai lokal didirikan oleh marga atau orang tertentu dan uang Otsus habis untuk buat partai-partai lokal. Makanya kita buat pengangkatan. Dengan pengangkatan kita pastikan orang asli Papua pasti terwakili di DPR kabupaten kota. Kenapa? Karena di Sorong, di Merauke, hampir orang Papua hasil pemilu lalu sebelum pengangkatan, hampir orang Papua tidak ada di perwakilan DPR itu. Itulah kita kasih afirmasi yang saya maksudkan tadi, dituangkan dalam undang-undang dan sekarang perwakilan. Dengan catatan syarat tidak boleh berafiliasi kepada partai politik. Orang asli Papua yang memang benar-benar dia independen, yang tidak berafiliasi di tempat ini tidak. Orang yang kemarin calon tidak jadi masuk lagi di situ. Tuh. Ini harus dievaluasi secara jujur. Ya. Karena kalau tidak, ya menurut saya dari presiden ganti presiden, ya kita berkelit seperti ini saja. Itu untuk politik. Sekarang untuk ekonomi. Ya. Nah, kita evaluasi juga dari sisi ekonomi. Ekonomi, bagaimana perkembangan orang Papua setelah 20 tahun otonomi khusus. Kita tambah lagi 40 tahun nanti otonomi khusus berlaku itu. Tadi disampaikan betul, semua kabupaten kota itu bergantung kepada Otsus, dana transfer. Fiskal daerah belum ada kemandirian di sana. Nah, itu yang kita afirmasi di bidang ekonomi, yang lain-lain harus menjadi perhatian. Kalau tidak, ya percuma. Di politiknya bagus, tapi ekonomi orang lapar, ya yang menjadi masalah ada di situ. Itu Pak Mendagri, hari ini saya bicara agak panjang, minta maaf ya. Itu yang mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama. Soal kantor-kantor gubernur, saya dulu paling rajin. Dulu kantor gubernur paling cepat persiapan itu Papua Tengah itu. Sampai bikin pagar, tanah kosong sudah pagar semua. Gubernur kantor belum bangun, pagarnya duluan dibangun. Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Terlalu semangat mungkin waktu itu. Tapi sekarang ya begitu-begitu juga. Jadi contoh juga seperti Papua Pegunungan ini, saya mau tanya Mendagri. Kalau Papua Pegunungan ini sekarang pindah tempat, lalu yang lama itu siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan yang sudah jalan itu? Dulu kan sudah peletakan baru, sudah pemerataan tanah. Lalu kalau pindah besok lagi pindah begini suka-suka, itu minta maaf ya. Dulu karena proses tergesa-gesa mekarkan 4 provinsi tanpa pengawasan, saya lihat potensi korupsi juga tinggi. Dapat Mendagri harus awasi itu dengan baik. Ya. Tidak ada gunanya kalau kita bangun tapi korupsi, orang bakalai proyek apa, tidak akhirnya tujuan otonomi tidak jalan, ya susah juga. Dulu Pegunungan itu kita turun peletakan batu. Sekarang kalau sudah pindah lagi tempat itu gimana, masih proses yang sudah berjalan. Dan kemudian soal pengawasan terhadap afirmasi di bidang kepegawaian yang selalu saya bicara dengan Pak Mendagri,
Itu yang paling tidak jalan itu Papua Selatan itu. Tapi harus hati-hati. Karena kita di Papua Selatan itu orang asli semakin sedikit. Lalu kalau afirmasi di bidang kepegawaian tidak diperhatikan baik, ya sudah. Bupati harus, gubernurnya harus di brief betul urusan ini. Saya sudah berapa kali tahu waktu itu alasan wah. Saya bilang ini orang kita butuh kita pegang tangan dan angkat. Gitu. Jadi kalau hanya serahkan nasib ya tidak akan pernah berubah itu. Ya. Saya kira Pak Mendagri, kurang lebih Pak Ketua, terima kasih.